Iya, tadi pagi lagi dia kirim rekaman. Jadi eh, dia menyuruh aku berhenti. Kalau enggak aku tindak lanjuti seterusnya. Tinggal tinggal gol di Polda katanya. Aku bilang silahkan. Aku tidak ada menghujat kau. Aku tidak ada memfitnah kau. Tadi aku tonton di mana ya? Ada si Hunter itu mengatakan bahwa dia salah satu donatur untuk si Rudi. Ya tapi يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana lawan lawan Rudi Yohanes ya, ibu-ibu ya, anggota dewan itu tadi ya. Nah, si Francisca itu tadi. Nah, dia mengadu sama herder-herdernya Edis ya, yang jadi germo internasional itu, yang di mana di Jerman itu. Wah, itu ngoceh sudah, mukanya buruk, mulutnya pun jelek gitu ya. Luar biasa caci maki tidak karu-karuan. Pokoknya yang keluar dari mulutnya tuh ya hanya kalimat-kalimat kotor, cacian, makian. Nah, itulah perilaku kafir-kafir ini. Betinanya pun luar biasa ngeri dalam berucap, apalagi laki-lakinya kan gitu. Betinanya aja ngeri ya. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Jadi bukan aku bukan seperti yang dibilang si Iskariot itu dikerahkan oleh seorang Edis TV. Jangan bawa Edis TV ke sini, monyet. Naik kau, Rudi Yohanes, naik kau sini kau. Kurang ajar, sebut saya di sini. Kalau mana ada aku bilang aku mau ngegeruduk kau ke sana, ya kan? Cuman tunggu tanggal main action kita, ada kejut lu itu dong. Biadab kau. Mana ada aku ngancam-ngancam seperti kau. Semua kau ancam, udah lubu kau. Semua kau ancam-ancam. Dasar pengemis online kau. Nanti kan keluar lah. Nih pagi-pagi udah menggas. Aduh, salah nggak itu guys? Aduh. Jadi itu nggak ada derapnya gitu loh ya kan. Jadi ya terpaksa lah ke banyak gitu diejek-ejeknya. Aku ngomong aja udah kayak apa katanya, astaga. Sekarang naik kau ke sini apa siapa itu namanya, si Huda Jalang itu ya kan. Coba siapa ini yang, oh ya gitu loh ya. Jangan asal ngebacot gitu loh. Udah beres teman-teman, iya kan? Sebentar teman-teman, bergelap-gelap dulu. Aku matiin dulu lampu semua. Jadi dari kemarin itu aku sibuk ya, sibuk sekali ya. Jadi bukannya udah gatal aku mau ngebahas si Iskariot, si kurang ajar ini, iya kan? Moderator ini belum naik. Kemacam mananya ini? Pada kemana sih? Aku kalau nggak nge-live dicari, kalau udah nge-live menghilang semua. Mana disinilah tunjukkan kejantananmu. Apa? Saya bukan mau ngajak berantem di sini. Aku tidak suka berantem loh. Enggak, justru aku pun nggak ada. Aku disuruh si Edis TV untuk mengerahkan. Nggak ada gitu loh. Ya kan? Nggak ada sama sekali. Mana ngapain lah. Lagian kan si Edis TV juga bukan tukang berantem, ya kan?
Terus sekarang ada laporan ke saya katanya dia minta maaf. Nggak segampang itu minta maaf, monyet. Bertanggung jawab dulu, ya kan? Harus dirobohin itu si GBG Karyos itu. Satu dua orang kami yang pernah ya teran kami ke jalur hukum. Rata kau, rata. Tahan kau, rata. Diposting ulang teman-teman, diisi absen-absennya dan juga tap-tap layarnya, di tap-tap layar. Ini si Alpa, nggak usah lah kirim-kirim gift apa itu, nggak usah. Aduh, nggak usah. Absennya aja diisi ya, absennya aja diisi dan juga tap-tap layar teman-teman ya. Begitu ya teman-teman. Tap-tap layar supaya ini apa namanya? Ini yang mau naik ini siapa aja nih di typing aku mau naik begini gitu loh. Takutnya kan setan begitu loh. Kadang kan ada yang apa itu yang PKPK gitu. Aku kan bukan mau mencari koin di apa ini di TikTok ini. Aku gaptek ini sebenarnya teman-teman, iya kan? Jadi ya aduh begitu namanya juga emak-emak, iya kan? Pagi dari teman ya. Jadi kalau suruh respon tentang yang mau kursus bahasa Jerman juga ya, itu tolong dimaafin aku ya karena memang aku dari kemarin itu dan jadi di sini teman-teman ya. Di sini itu ya selamat pagi dari Jerman ya. Di sini itu ulang tahun itu sangat berharga teman-teman ya. Jadi baru tadi malam jam 6 selesai, jadi sekitar jam 7 aku baru bisa istirahat kemarin. Itu sangat capek sekali teman-teman. Baru tadi malam selesai perayaan ultahku karena kan hari Sabtu kemarin itu kan aku ulang tahun ulang tahun sekalian ujian akhir teman-teman ya. Jadi begitu. Jadi walaupun udah tua di sini tetap belajar. Bukan kayak si botak si Iskariot itu sibuk aja karena nggak ada lagi yang berdonasi. Sibuk aja ngomongin si A, si B, si E di Stipe. Aduh. Pada kemana ini kok moderaturku nggak masuk? Oh ini ada di Yuli. Iya, jadi begitu teman-teman ya. Jadi bukan, iya thank you buat doa-doanya teman-teman. Bukan berarti saya berhubungan dengan si Edis TV. Bikin ini dulu kak. Nggak ada aku berhubungan dengan si Edis TV. Nyet. Orang kami ya. Jadi aku tidak pernah mengumandangkan akan saya suruh rombongan menggeruduk siapa namanya si Iskariot ini. Emang kau kira gua kadrun bodat? Kita itu ya, apalagi permainan emak-emak the power emak-emak ya kan. Kita itu permainannya cantik, bukan seperti kau di medsos masuk ke si Ripa Peot, masuk ke si Nadar, jijik di gua, amin. Thank you buat doa-doanya ya, thank you ya, thank you doa-doanya buat main Geburtstag ya. Jadi apalagi kan saya ini ich wurde auf der Bundesinsel Tapanuli geboren ya. Jadi saya ini aduh ampun. Jadi ngapain dia bercikcok bercong apa segala macam itu si Iskariot ini di apa? Aduh ngomongin aku gor muka tanya. Ya. Mana si Charles ini? Si Muhammad apa ini? Aduh, ampun pada kemana ini semua? Mana moderatorku? Kak Elis. Itu dulu dulu si Mama Sanggul sama si itu. Siapa namanya itu? Si Mokondo itu, si Mokondo. Permainan mak itu pasti itu cantik. Rudi, pengumpul donasi. Rudi. Jadi jangan pancing-pancing saya. Pikirkan baik-baik. Saya saya landing aku di tanah Jerman ini biar tahu kau, pengkumpul donasi. Dengerin baik-baik. Aku ini karena dipersunting oleh pangeran Jerman. Biar tahu kau. Kesini itu bukan karena shalom, bukan karena bekerja atau mencari sesuap nasi apa bukan. Panggil dulu saya. Kak Elis nggak akan naik kan? Bagaimana ini Kak Elis? Karena
Kak Elis kan ini mencetak duit dia teman-teman. Ini Kak Elis ini kita itu apa namanya saling berkenalan itu karena mengenal satu sama lain itu apa namanya karena satu nama itu loh Tuhan Yesus Kristus teman-teman. Kalau kami mengumpulkan donasi mana bisa kami pulang-pulang. Macam mana itu? Beliau itu di Australia teman-teman. Ada di mana? Iya, kita bertemu di Konoha, bertemu di Belanda. Coba. Hai, pengumpul donasi. Sini. What Max do, Alan King? Oke, aku ini perkenalan diri ya, oke. My Name is Reda Marbun, ya. Ich bin jetzt 53 Jahre alt, ya. Tapi kamu mengerti nggak nanti kalau kamu bilang ich wurde auf der wunderschönen Insel Tapanuli geboren, ya? Before ich nach Deutschland umgezogen bin, war ich Geschäftsfrau, ya. Jadi saya ini bukan pengumpul donasi dari Konoha. Bedakan itu. Hey, Mukundo, Iskariot, ya kan? Jangan macam-macam kau. Terus mana itu yang typing buas sama Hollandse di TV di apa? Baru 3 bulan kakak di Jerman. Ya? Jadi, Zonen Abend für alle ya. Guten Abend, guten Morgen aus Deutschland teman-teman ya. Jadi selamat pagi dari Jerman ya. Jadi coba mana-mana yang bilang apa namanya? Kenapa hanya si Edis TV yang dibela katanya? Mana ngebela si Edis TV aku bodat? Hah? Aku hanya memprotek teman seimanku ya karena ada laporan-laporan palsu dari Konoha gitu loh, ya? Bukan nggak ada itu. Mana sih Sanggul? Sebentar teman-teman, ku naikkan dulu moderatorku teman-teman, iya kan? Ya, shalom. Shalom Kak. Oh ya. Jadi nggak ada apa namanya? Yang mana nih akunmu yang ku naikkan, Dek? Yang di bawah biarin. Udah yang ini, udah. Ini aku yang tap satunya. Yang ini juga. Oke. Ya, silahkan nanti. Jadi mana yang bilang yang berbahasa Batak itu bahasa Hollandse di TV didukung Hamuna si Rudi. Hei, bodat kau ya. Dari dulu udah ku bilang aku pernah uberwaisen ke si anjing itu. Paham kalian? Bilang ya. Masa, ya kan? Aku udah pernah telepon-teleponan dengan si bodat itu udah ini gitu loh, ya. Jadi jangan gampang untuk menjudge apa itu. Kamu kira aku nggak tahu itu si bodat itu? Hah? Udah aku bilang aku pernah Uberwisen gimana, iya kan? Naik ke sini. Siapa yang protes kemarin itu? Naiklah ke sini sekarang. Naik. Jangan kalian kira aku kemarin menghilang. Oh, dia takut gitu. Bukan, aku sibuk bodat. Pendukung. Saya tidak mendukung si Edis TV, bukan, ya. Tapi mendukung itu visi dan misi dia karena sama dengan saya. Paham? Ya. Jadi itu maksudnya gini loh, petisi itu ya kan, karena ada laporan-laporan palsu, jadi si Edis TV itu mereka laporin ke kedutaan Indonesia yang ada di USA itu dilaporlah bahwa si Edis TV itu begini, jadi misalnya mencabuli anak bocil 7 tahun seperti itu, dibikin seperti itu gitu loh. Gitu, ya. Jadi untuk menjawab itu laporan-laporan pelsong itu kita bikin petisi itu, dan juga petisi itu teman-teman nggak usah dibayar ya, kan ada itu yang berbayar ya kan, pilih yang tidak berbayarnya gitu loh. Jadi saya pun kan nggak tahu. Shalom dari Jepang. Ich mag gerne Japan. Oh, thank you ya. Itu bukan saya mendukung. Ada itu orang Batak kemarin yang
apa yang neror saya, kenapa puasa Holland si Edis TV kata, naiklah kau ke sini bodat, siapa itu, katanya dia pendeta hamba Tuhan, katanya si Edis TV menghina hamba-hamba Tuhan pendeta yang ada di Konoha. Tunjukkan satu ya bukti bahwa si Edis TV pernah menghina pendeta atau siapapun itu, pendotong mungkin si Bom Bom maksudnya, si Bom Bom ya, hah? Ampun. Apa cari keluarga Edis? Maksudnya apa? Akun kepo. Naik kau, naik. Cari apa maksudnya? Hah? Mau cari apa? Kau jelas kau kalau bicara di sini. Typingnya yang benar. Jantan kau, jangan kayak apa kau. Ya? Jangan. Coba hamba Tuhan, hamba apa itu? Hamba soitan itu. Oh, kurang ajar. Ayo, naik. Hamba duit. Iya, hamba duit itu, ya. Shalom, Bro Putra Agara. Apakah sudah nyaman dirimu di sana? Apa masih sibuk? Ya, jangan sembarangan. Aman itu ini. Ya. Kita di sini santai-santai baik. Jadi siapa kemarin yang protes aku atas videoku yang petisi itu tentang tunjukkan satu ya, saya nanti nggak mau kubayar 2M, kubayar itu kayak siapa itu si Melo yang dia apa itu, aduh ampun, gampang di luar negeri ini. Kita bikin kita itu sok orang kaya, sok apa, mungkin dia di situ tukang sapu di showroom ya kan, di showroom mobil apa, jadi dia foto-foto lah, aduh ampun, kok mau kalian dibodoh-bodohin. Siapa itu si Melo, siapa itu yang apa itu yang mana itu yang, aduh ampun, paham nggak kalian, sama di Jerman, si Melo iya kan, si Melon iya kan, Melon ya kita bilang, si Melon iya kan. Tahu nggak kalian, di Jerman sama di Amerika pajak itu selangit, paham kalian, paham? Ya mungkin kuat kita punya mobil 5, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10. Ini Bu Francisca ini kak, sabar. Ini Bu Francisca ini yang GBI Kairos nih. Ya, aku kan sudah bicara sama beliau. Oh udah ya. Oke lanjut. Mana? Lanjut. Bisa kamu menaikkan orang, Dek? Francisca. Bu, minta permintaan aja Bu Francisca. Siapa ini Daniel? Minta permintaan aja Bu. Si Daniel ini, ada Mr. N di bawah. Nah, masa? Si Bu Francisca naik Bu, minta permintaan Bu Francisca. Oh, itu udah. Oke. Shalom Daniel. Halo, shalom. Dia, Daniel. Daniel ini aku nggak, kalau aku di sini nggak moderator kak. Yang moderator di akun satunya kak. Oke. Nggak bisa mute nih. Aduh, si Iskariot lagi. Gantilah dulu Dek akunmu itu yang moderator. Ya. Susah karena udah banyak sekali ini. Oh, iya ada detektif di bawah. Request Dek. Request Dek. Iya. Tadi pagi lagi dia kirim rekaman. Jadi dia menyuruh aku berhenti. Kalau enggak aku tindak lanjuti seterusnya. Tinggal gol di Polda katanya. Aku bilang, silahkan. Aku tidak ada menghujat kau. Aku tidak ada memfitnah kau. Enggak Kak, kayaknya itu dia jatuh cinta ke kakak. Jadi ketemuan kalian di Polda. Jadi sekalian catatan sipil nanti dekat-dekatkan di Polda ada catatan sipil. Kayak seperti itu Kak. Aduh, tadi aku tonton di mana ya, ada si Hunter itu mengatakan bahwa dia salah satu donatur untuk si Rudi. Ya tapi kan saya lapor katanya gitu. Dia berbelit-belit aja.
payah. Masa dia mau Bukan, berdamai sama jadi si Edi? gini, bukan masalah lapor melapor di sini sekarang. Sekarang, kenapa kita mau waktu itu menolong? Ya, walaupun Uber Wisen mungkin ya, ada yang 5.000, ada yang 2.000, seperti itu kan. Kalau aku memang aku betul, jujur aku cuma 10.000 waktu itu, teman-teman ya. Jadi kalau ada dia statement bilang ada si Reda Marbun Sigermo yang di luar negeri itu, teman-teman, dia dibilang begitu kan. Nggak ada aku pernah berstatement seperti itu, tidak ada teman-teman. Maksudnya, iya kan? Itu kan kepentingannya untuk membantu jemaat-jemaat GBI Kairos yang ada di sana gitu loh. Makanya kita bantu. Nah, kalau tidak kepentingan bangunan itu sekarang sudah lagi tidak bukan untuk GBI Kairos, ya dirobohkan saja. Kata dia kan gini, ya udah ditok-tok aja berapa uangnya di situ diambil. Berarti kan sama aja dengan omongan kita harus dirobohi. Ya bagian kan kamu yang bilang Iskariot. Ya kan? Kita nggak pernah. Lanjut. Justru aku katanya yang mau merobohkan rumahnya. Kapan aku bilang, ya robohkanlah, aku tunggu kau merobohkan rumahku. Udah itu dibikinnya di statusnya, mau merobohkan rumah saya tunggu katanya gitu. Kau jangan membalikkan cerita kau. Berapa ribu mata memandang, berapa ribu telinga mendengar. Bahasa itu yang dirobohkan adalah GBI Kairos, gedungnya yang kau bangun atas donasi yang kau minta itu, tetapi kenyataannya bukan GBI Kairos di situ, kau usir kami semua, aku bilang. Nah, betul. Iya, betul. Di tap-tap layar teman-teman diposting ulang. Jangan lupa absen-absennya. Belum, ini masih sedikit yang absen. Kalian dibawa, kalian kadrun kalian. Hah? Kadrun kalian, ku tanya dulu kalian. Kadrun ya? Absen. Dilarang di sini berdonasi. Di roomku itu tidak perlu koin. Biar paham kalian, ya. Jadi di roomku bukan seperti room itu tuh yang mengaku pendeta lah, yang ini. Sorry ya, bukan maksudnya gini loh. Kan ada juga yang apa namanya room itu dipakai untuk mencari ini ya. Duit, bukan berarti itu tidak boleh teman-teman, ya kan? Bukan ya, sorry. Saya ini nanti mulutku ini jahat loh. Aduh, ampun. Ya kan? Jadi pahamlah kalian. Jadi kalian bijaklah untuk menilai omonganku itu teman-teman ya. Jadi bukan berarti setiap yang buka room itu tidak boleh dikasih koin atau apa. Kan banyak juga yang kan butuh ya. Jadi is okay. Yang memang butuh seperti itu ya, Halo kakak, salam semua. Shalom adik. Jadi begitu. Jadi bukan berarti omonganku itu ke semua ya, bukan ya. Jadi itu ke beberapa yang ya, pahamlah kalian omonganku itu ya kan. Yang mengaku pendeta 24 jam itu ngelahi kapan berkhotbahnya itu di gereja? Ya, ku tanya dulu kalian. Kapan berkhotbahnya dia? Malam-malam dia. Iya. Malam-malam dia berkhotbah gitu. Jam 2 dulu gitu, jam 2 malam gitu berkhotbah sendiri di kamar mandi, habis itu ngelak terus. How are you today, my dear sister? I'm good. I hope you too. Ja, es geht mir gut und alles in Ordnung. Mein Geburtstag ist sehr soon. Ich mache sehr und so viele. Ich habe gesehen gestern Abend und meine Freundinnen. Kontrak ruko sama dia. Itu rukonya tingkat 3. Lantai pertama dia buat untuk live-nya dulu. Lantai kedua dia untuk tempat tinggal dia. Lantai ketiga itu kami pakai untuk tempat ibadah gereja. Dan kami membayar itu per tahun 15 juta kepada Rudi Yohanes. Jadi tahun 2023 itu dia mengusulkan. Jadi tahun 2023 itu dia mengusulkan untuk membangun. Terbebanlah dia katanya untuk membangun gereja, maka dipilihnya lah gereja GBI Kairos akan dibangun dia. Maka di tahun 2023 juga kalau nggak salah Agustus kami peletakan batu pertama di tanah yang dikasihkannya SKGR itu diberikannya kepada GBI Kairos
disaksikan oleh dari pendeta-pendeta lah, organisasi pendeta ada, PGPI ada satu lagi aku lupa. Jadi disaksikan oleh FKUB, RT, RW, tetangga begitu. Jadi dia serahkanlah SKGR ini, dia wakafkan SKGR ini ke GB Kairos, dan setelah itu dia berpidato mengatakan saya akan siap membangun gereja GB Kairos. Dan terakhir dia setelah GB Kairos ini selesai, saya siap ditendang atau diusir dari GB Kairos. Maka dibangunlah GB Kairos dengan donasi-donasi yang dia live, dia beberkan untuk pembangunan GB Kairos. Jadi setelah 50% atau 60% selesai gereja GB Kairos, maka dia mengajak pendeta untuk rapat, ada pembicaraan. Tapi pendeta mengajak kami, orang tua gereja, pengerja jemaat, itu kami mengadakan rapat di rumah Bapak Hotler Siahaan, pendeta kami. Jadi di situ dia sudah menyiapkan ada 6 poin. 6 poin. Salah satunya dia mengatakan kita harus menotariskan gereja ini ke notaris. Oke, kami siap menotariskan. Karena apa? Ini saya wakafkan. Jadi harus dinotariskan bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama GBI Kairos. Pokoknya waktu pembahasan itu panjang lah. Ada yang dibilang harus ke yayasan, ada yang dibilang tidak ada menyangkut ke wadahnya GBI. Jadi itu pending. Jadi poin yang lain ada, dia bilang itu logo yang ada di gereja itu, logo sang debater sama logo GBI Kairos tidak bisa dihilangkan. Ada lagi poin dia, gereja GBI Kairos bisa dipakai untuk parsahu tahun, pesta parsahu tahun. Dan siapapun yang mau pakai gedung gereja GBI Kairos boleh saja, tapi harus permisi sama Rudi Yohanes. Di situ kami kan sudah bingung, masa gereja GBI Kairos, masa Rudi yang mengatur? Jadi kami berkata, kok kayak gini jadinya? Ya udahlah, dipending aja lah. Minggu depan lah minggu depan kita rapat lagi untuk membahas ini. Belum lagi ada 1 minggu, besoknya dia udah live mengatakan bahwa gereja itu, pendeta Hotler Siahaan tidak mau gereja itu dinotariskan, dia mau jadi milik pribadi. Pokoknya macam dia apa kan. Jadi kami rapat di rumahku ini, rapatnya bagaimana ini selanjutnya. Udahlah, pergi aja ke rumahnya, karena dia tidak mau rapat. Pergilah pendeta sama pengerja ke rumah Rudi Yohanes, maka diserahkannya lagi 8 poin. Kami bahas lagi, kami tidak terima karena dia mengatur semuanya, tidak ada hak pendeta. Sementara itu adalah gedung gereja GBI Kairos. Baru pergi lagi lah ke rumah dia, dikasihnya lah 9 poin. Udah macem lah, aku udah lupa. Terakhir kali 11 poin. 11 poin itu dia katakan kalau tidak terima dengan aturan yang dia buat, silakan angkat kaki. Wow. Ya kami memang silakan angkat. Kalau surat tanah tidak, dia kan minta surat itu kembali sama dia. Itu kan yang saya wakafkan. Pokoknya itu surat harus kembali sama saya. Tidak bisa nggak kembali katanya gitu. Jadi surat itu kami kembalikan. Kalau tidak dikembalikan surat itu, saya akan memperadilkan gereja GBI Kairos katanya. Jadi kami angkat kakilah kami dari GBI Kairos. Mengontraklah kami di rumah ada tahan selama 1 tahun 3 bulan. Baru kami mendirikan gereja lah, papan-papan itu. Maka Agustus kami sudah memasuki rumah ibadah itu. Kalau si Rudi ini kejam,
pendeta kami, karena waktu itu waktu ibadah ada pernah dia meminta jadwal. Jadi kan aturan GBI kan tidak boleh orang berkhotbah kalau dia tidak pendeta. Jadi pendeta kami waktu itu sempat komplain atas wacana dia untuk khotbah, karena dia kan udah pernah khotbah di gereja. Tiap bulan dia harus ada khotbah, katanya pengajaran. Jadi pendeta kami kayaknya nggak terima atas saran dia itu lagi untuk seterusnya. Di medsos dia bilanglah pendeta kami pendeta utut. Jadi si Rudi ini sangat-sangat kejam. Sangat-sangat kejam dia. Oke. Mengusir kami dari gereja itu kejam. Harus dikosongkan, harus angkat kaki, angkat kalian barang-barang kalian itu. Itulah kejamnya sama kami. Oke, Kak Francisca. Itu dari GBI berarti singkat cerita tidak ada notaris kan? Surat notaris kan? Nggak mau dia, nggak jadi. Oke. Jadi singkat cerita itu untuk pribadi dia kita anggap karena tidak jadi diwakafkan. Jadi gini, Iya. para donatur GBI nanti Kak Francisca komunikasi lagi di sana. Secara hukum dia sudah wan prestasi. Ya, karena dia meminta kembali yang sudah digibahkan. Dan dalam rangka pembangunan waktu itu, berarti kan dia mengatasnamakan para donatur ingin membuat tempat ibadah. Nyatanya tidak jadi tempat pribadi dia. Itu bisa dipolisikan itu. Bisa dipolisikan. Jadi 3 itu nanti dipolisikan. Pertama, dia membangun tempat ibadah yang tadinya digibahkan. Ini kasusnya kayak si yang artis itu, Taki Malik itu. Ini kasusnya sama, 1. Yang mau digibahkan jadi nggak digibahkan. Kedua, dia mau bikin kalau memang sudah digibahkan, singkat cerita berarti sudah tidak ada berhubungan dengan pribadi dia. Kenapa harus dibuat nama sang debaters? Kalau gereja di kemudian hari mau mengapresiasi dia, bisa aja dikasih tahu, tapi tidak jadi dengan nama dia sang debaters gitu. Ketiga, itu bisa aja kita robohin lagi kan, duit untuk membangun kan dari donatur, biarin aja tanahnya diambil lagi. Betul. Gampang kok merobohin itu pakai traktor 20 menit sudah robohnya itu. Yes. Kalau soal itu, daripada kakak nanti kasih komunikasikan dengan pendeta siahaan. Kalau mau menyewa, ada tempat yang membawa sukacita, bukan amarah seperti itu. Sudah orangnya tidak berpihak kepada kita, sudah cakap kotor dari mulutnya. Ngapain lagi berkhotbah di situ? Banyak tempat untuk disewakan. Nggak mesti dia punya. Robohin aja itu. Bagaimana balik semula seperti cuman tanah doang. Gitu sih menurut saya. Nanti kakak komunikasikan sama para pendeta ya. Itu sudah nggak sopan dia itu. Luar biasa itu. Iya, dia bilang kau mau merobohkan, katanya mau merobohkan rumahnya. Rumah anak terang itu rumah anak terang itu adalah jadi rumah pribadi dia. Itu kan rumah anak terang kan donasi juga ke situ. Jadi gini Kak Sis. Jadi gini ya, sekilas. Jadi dia kan Kita fokus GBI Kairos saja, Kak. oke. Kita fokus ke situ aja. Jadi gini. Jadi dengan perkataan yang sama dia buat ke si Edi mengumpul dana. Kan sekarang ceritanya orang Konoha ini melaporkan Edis mengumpul dana sebagai turis di Amerika untuk membangun rumah apologet. Nah, kita buat kebalikannya. Si Rudi Iskariot mengumpul dana membuat gereja GBI yang konon katanya sudah digibahkan. Tapi kan kita nggak punya barbut. Jadi cuman ada bisa barbutnya begini. Para donatur yang sudah pernah memberi dengan bukti TF, di situ ditulis ada keterangan ingin membangun untuk ada tempat ibadah, tapi di hari kemudian ternyata tidak seperti yang diinginkan oleh para donatur. Berarti kami para donatur dengan sangat menyesal harus merobohkan ini karena ternyata tujuan utamanya tidak tercapai. Itu aja. Yes. Bisa kok dirobohin itu. Sewa traktor berapa sih? Robohin aja. Nanti kalau dia mau mempolisikan, loh, ini kan bukan rumah pribadimu. Kita kasih dia punya bukti TF. Ini katanya dulu dia membuat begini-begini. Tentu harus di backup dulu sama polisi karena waktu merobohkan bangunan ada tetangga kiri kanan. Nanti
dia bikin lagi itu alasan, oh jadi terganggu tetangga kiri kanan. Jadi diantisipasi dari awal. Jadi lebih bagus angkat kaki dari situ Kak, dan donatur itu yang berhak untuk memprotes, bukan yang tidak pernah memberi, karena mereka punya bukti. Yes. Gitu. Betul. Iya betul. Ini sudah kapan-kapan. Kami udah buat bekerja. Kami sudah ibadah di gereja yang kami bangun walaupun papan, walaupun hanya it's okay lah. setengah. It's okay, ya. Jadi memang karena gini loh ya teman-teman, ya. Di sini kita tidak pernah berkolaborasi dengan si Edis ya, Bro Edis ya, untuk melawan. Ini siapa ini Bro Denai? Bro ini apa Ibu? Shalom, monitor. Denai. Ya, salam itu. Aduh. Oh. Selamat sore waktu Indonesia. Ternyata orang Jerman. Aduh, ampun. Aduh, ampun. Ini kan karena akunnya ini. Ya, ini kan Rudi udah minta maaf, kenapa dibahas lagi? Betul, minta maaf. Oke. Nggak apa-apa minta maaf, tetapi tetap harus berjalan. Enak aja lu. Siapa? Minta maaf kalau udah minta maaf, udah selesai. Enggak dong. Katanya dengar-dengar mau minta damai itu. Proses harus berjalan. Ini mama yang punya kuasa. Betul. Iya, jadi gini, kalau masalah minta maaf, terus itu Sopiatu juga bagaimana itu, karena sudah ada apa namanya dari pihak kadrun melakukan perubahan atas provokasi dari si Kariot ya. Nah itu siapa ini nih, Amang yang ini tahu nih, Amang yang putra Agar ini. Nah dia apa namanya, kata pendeta siapa ya di sana lah pokoknya, tapi nggak tahu dia terus, tapi keluarganya juga yang di Semarang, Sopiatu juga sudah mulai diancam-ancam gitu. Nah jadi ini bagaimana ini, maaf ini bagaimana dia sudah menyebarkan fitnah segala rupa gitu sih. Itu jadi udah gelap mata, memang gimana ya, dia gelap mata kalau memang tanah ya. itu sudah diminta lagi sama si si Ya. Iskariot. Nah kalau gedungnya itu mau dihancurkan nggak apa-apa. Kalau nggak salah bulldozer itu per jam 2 juta kalau nggak salah harga sewa bulldozer ya. Tolong teman-teman diposting ulang ya, diisi absen, jangan lupa. Nah terus gini, ku jawab dulu si Golda ya, yang nama akun Golda tadi sudah minta maaf, tapi kan ada peraturan kan, si Edis TV harus minta maaf apa itu. Jadi begini, berani berbuat harus berani bertanggung jawab ya. Karena dia sudah banyak mengekspos lewat TikTok ini fitnah. Karena di dalam dunia pun, di dunia ini pun fitnah itu lebih kejam dari pembunuh. Itu udah pencemaran nama baik itu. Ya, jadi itu makanya watchdognya si Iskariot itu watchdog. Jadi gini, makanya kita harus bijak di sini. Saya pun saya memposting untuk save Edis TV, ya kan, Edis Sidabutar itu, saya tidak pernah koordinasi dengan si Edis TV, dan jangan dibilang saya herder, ya. Memang terus aku dibilang germo gitu, iya kan. Jadi gini, memang pernah si Iskariot ini memang pernah kujual ke anjingku yang herder yang namanya si Max. Gitu ya. Pernah. Jadi supaya resmi aku, kata si Agatha, katanya pernah nggak si Agatha ngomong seperti itu sama kau? Makanya sekarang kalau kamu gentle, naik kau sekarang budat. Ya, di sini kita berbicara, jangan di komen-komen aku dikejar di ini ya. Karena kemarin itu memang aku sibuk. Siapapun saya tidak pernah takut bodat, biar paham kau, ya. Saya kan udah bilang label saya ini adalah penghujat. Penghujat berarti bukan penghujat kadrun. Saya menghujat menghujat ajaran-ajaran yang mengauni bocil apa, bukan menghujat personalnya. Dan siapapun, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia apapun, kalau tidak benar, ya ku babat, ku bantai.
Jangan macam-macam, Lai Rudi. Ras terkuat di dunia ngomong. Jangan kamu bikin-bikin kata si Agatha, kau sangkut pautkan juga si Agatha. Si Agatha kan udah minta maaf dan dia tidak pernah mengucapkan itu. Ya sudah. Karena saya seorang Kristen, saya sudah terima. Saya tidak pernah membahas-bahas itu lagi. Ya, jadi jangan kamu senggol-senggol juga si Agatha. Kamu mau mempermalukan si Agatha juga kau ke publish. Iya kan? Kamu kira otakmu itu ini di bawah telapak kakiku otakmu itu bodat, ya. Ya. Kalau kamu masih butuh donasi, paham kau, ya. Ini room bukan mau berdonasi dan bukan mengumpul-ngumpul koin di sini. Duit saya itu euro bodat, biar paham kau, ya. Ya, jadi kemarin siapa yang nekan-nekan saya di di live comment di apapun itu kemarin yang bilang bahwa ada si Edis TV menghina pendeta hamba-hamba Tuhan yang ada di Konoha, tunjukkan buktinya sekarang ke saya, biar saya yang memberantas si Edis TV. Tunjukkan bodat, jangan kau macam-macam. Tunjukkan. Nggak ada lah. Ya, tunjukkan. Jangan buasa Holland si Edis TV didukung hamu indah. Bukan mendukung, bukan. Semua dikejar, semua dia publish, ya kan? Si Metatron itu begini, itu si botak bon aku yang merekomendasi si Metatron ke Eropa, biar paham kau. Dan dia itu bukan kabur, dia itu memilih pindah ke Eropa. Biar paham kau. Kamu kira kita ini the power mak di luar sini kamu bisa kamu ukur, ha? Gak bisa, monyet. Iya, Masih paham, Kak. Simila tahu kalian, simila bodat itu biar paham kalian, tahu kalian itu dia itu mungkin kerja jadi di perusahaan mobil, entah itu tukang cuci piring di sana, entah sapu-sapu di sana, paham kalian? Jangan salah tanggap ya. Walaupun kita pencuci toilet kita punya baju yang kayak elegan seperti itu di ini bisa seperti apa gitu. Jadi dia foto-foto itulah mobil. Kalian kira gampang membayar pajak di USA, di Amerika dengan di Eropa ini? Sama, pajaknya itu selangit. Gak mungkin. Jadi kalian jangan mau dibohong-bohongin sama si Mila Melon. Siapa itu? Siapa itu? Jangan-jangan dia Milo Kak Reda, Milo. Melo. Jangan-jangan dia jual lapek dia di sana. Iya, astaga. Emang masih laku orang udah tuwir begitu? Ya kan, ya dibikinlah itu diserat-serat gitu. Bule ini kan kadang-kadang kan yang penting ada lapek. Coba sekarang, coba kenapa masalah petisi apa segala macam? Bukan. Jadi saya mau bikin petisi juga. Yuli bikin dulu petisi buat si Iskariot karena sudah banyak yang menekan si Iskariot. Orang dia si Iskariot mau gimana lagi petisi, ya? Dan juga begini teman-teman, petisi itu bukan maksudnya mau menyaingi atau mau adu jotos. Kita untuk menjawab laporan-laporan palsu dari kadrun-kadrun yang masuk ke KJRI yang di USA, yang di Amerika. Karena kan mereka menuduh-nuduh si Bro Edis di situ dibilang lah si mungkin di situ ya udah bisa lah aku nalar itu. Mungkin dibilang lah pernah si Edis TV ini menghamili bocil 7 tahun. Mau bagaimana bocil hamil 7 tahun? Nah, dibikinnya lah mungkin pernah si Edis TV itu menggauli kambing atau horbo atau kuda. Pasti seperti itu. Nah, kita bikinlah petisi ini secara elegan, ya kan? Di petisi ini, ya, kita kasih tahu lah di sini bahwa si Edis TV ini orang benar, orang baik begitu loh. Kenapa kita bukan mendukung personal Edis TV itu, tapi visi dan misi Edis TV itu sama dengan saya. Makanya saya dukung, monyet. Saya sudah menjual 2 mobil saya dari Amerika untuk dimakan dengan air mata. Saya menangis. Ketemu saya dengan teman satu, sianipar.
Terima kasih Lai membawa Edis ketemu saya. Dan setelah itu ya sudah berkali-kali ketemu dengan saya. Lalu dikatakan oleh si Rudi, saya cari makan dari Edis TV. Iya, memang saya cari makan dari Edis TV. Sekarang saya terus terang, Edis TV kasih uang kepada saya. Berapa uangnya, Abi? Ya banyak lah, masa cuma dikasih 100.000, lucu. Orang ngasih saya itu uang miliaran. Ya kalau si Edis TV ngasih saya 100 juta, banyak nggak itu? Kecil. Belum seberapa. Biar kamu tahu ya, Rudi dungu bersertifikat. Jika kata dungu dan bersertifikat itu digabung, kedua kata ini menciptakan ironi. Ini adalah cara untuk mengatakan bahwa seseorang yang seharusnya pintar karena sertifikatnya, kenyataannya malah dungu. Kita melihat dan mendengar omongan si Rudi Iskariot. Dia menaikkan namanya, nanti dia akan mempunyai diksi baru untuk membersihkan namanya. Mungkin dengan tidak menghina orang lain. Tetapi dia akan mengambil firman Tuhan, mengambil kata-kata bijak, mengambil diksi-diksi terhormat. Untuk menunjukkan dia orang baik, orang lurus, dungu bersertifikat. Sama dengan Rudi Yohanes. Dia mengangkat dirinya, Saifuddin Ibrahim dungu bersertifikat, untuk menjatuhkan mentalitas-mentalitas ya luga tambunan nabi. Ya mungkin dia nabi, tetapi kan tidak separah luga tambunan saya ini dengan mengatakan Saifuddin Ibrahim dungu bersertifikat nabi YouTube. Nah inilah maksud saya, cara berpikir orisinal, tetapi cara berpikir yang demikian ini tidak menyalahi hukum logika ataupun hukum online yang muncul sekarang ini. Dan Anda bisa membayangkan, bisa menilai apakah omongan saya itu adalah bentuk kesombongan atau apa, atau itu adalah dungu bersertifikat. Oke. Asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi, asal buka mulut, asal congor doang, ngaco lu. Saifuddin Ibrahim, jijik saya, menjijikkan, bohong semuanya, setia sampai mati. Nah, demikian tadi kamu siminnya, yang dimana herder-herdernya Edis nih, herder-herder betina. Luar biasa mereka mencaci maki ya. Dan juga ada si Udin. Si Udin mengaku dia dungu sertifikat. Entah ngomong apa-apa sih Udin. Memang geli kalau sudah cerita orang-orang kafir ini ya. Mereka ini aneh itu. Bahkan donasi yang sudah diberikan itu hendak dibongkar ya. Nah, ini menjadi sebuah aib sebenarnya. Oh, duit sudah dikasihkan, yang ada pada Edis terserah mau dibuat apa. Giliran yang untuk si Rudi Yohanes mau dibongkar. Ini memang tidak punya rasa kasih ataupun keadilan. Itu orang-orang kafir itu tidak ada. Orang-orang Kristen itu ngeri. Kalau mereka menjadi mayoritas, luar biasa. Umat Islam dibantai sama mereka itu. Orang mereka minoritas saja
mencaci, memaki, menghina umat Islam itu luar biasa, kadrun-kadrun. Mereka ini tidak berpikir, tidak menyadari bahasanya mereka ini menyembah kadrun, ya. Bahkan orang Yahudi yang mereka sembah itu, ya, terlahir di padang gurun, kadrun juga, kadal gurun juga. Kalau dikata umat Islam itu kadrun, mereka itu menyembah kadrun tapi tidak menyadari. Mereka ini ya selalu meludah ke atas, mengenak muka sendiri sebenarnya, tapi mereka itu tidak menyadari. Bodoh, hampir rata-rata Kristen itu bodoh, ya. Bodoh tapi merasa pintar, aneh gitu. Kalau ngomong mereka belepotan, ngomong tidak ada yang masuk akal, ya. Saling baku hantam sesama mereka saja. Ketika umat Islam nonton tuh geli, lucu gitu, ya. Karena tidak ada yang masuk akal berkata-kata itu. Tidak berkesesuaian dengan slogannya itu, ya, ajaran kasih itu, ya. Mereka saling caci, saling maki. Jangankan umat Islam mereka caci-caci, sesama mereka saja mereka maki-maki. Itu menjadi sebuah bukti tanda ajaran Kristen di Indonesia ini, kulturnya. Bukan, sebenarnya orang Kristen di Eropa pun demikian, sama saja. Mereka juga pembenci, ya. Inilah Kristen-Kristen itu memang diajarkan untuk membenci, ya. Apalagi yang dari Jerman itu, Martin Luther juga mengajarkan untuk kebencian gitu, ya. Pokoknya Kristen ini penuh dengan kemunafikan. Bahkan Rudi Yohanes sendiri yang notabene adalah orang Kristen, mereka caci, mereka maki, ya. Bahkan donasi yang sudah diberikannya dijadikan gereja mau dibongkar, rumahnya mau dibongkar. Nih apa-apaan mereka ini, munafik, ya. Ajaran kasih tak sampai. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير